Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 dari 10 keputusan manajemen operasi strategi menurut Hazer dan Berry. Sebelum lanjut kepada pembahasan materinya, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa saja 10 keputusan manajemen operasi strategi. 1. Desain produk dan jasa. 2. Pengelolaan kualitas. 3. Desain proses dan kapasitas. 4. Strategi lokasi. 5. Strategi tata ruang. 6. Sumber daya manusia dan desain pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Manajemen persediaan. 9. Penentuan jadwal. 10. Pemeliharaan. 3 keputusan yang akan saya bahas adalah pengelolaan kualitas, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasokan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kualitas. Kita semua pasti pernah kesal dapat produk cacat atau layanan buruk. Nah, pengelolaan kualitaslah solusinya. Tidak sekadar inspeksi, tapi strategi sistematis memastikan produk jasa kita selalu memenuhi ekspektasi pelanggan. Hari ini saya akan jelaskan 3 pilar utamanya, filosofi TQM, alat ukur kuantitatif, dan standar internasional. 1. Filosofi dasar, TQM, Total Quality Management. TQM adalah pendekatan holistik yang melibatkan seluruh rantai, dari supplier, karyawan, sampai pelanggan. Filosofinya Prevention over Correction, investasi di pencegahan cacat, seperti pelatihan karyawan, lebih murah daripada biaya perbaikan atau garansi. Continuous Improvement, lakukan perbaikan kecil berkelanjutan, seperti feedback loop dari pelanggan. Empowerment, beri wewenang pada karyawan lini depan mengambil keputusan kualitas. Contoh nyata, restoran cepat saji sukses karena standar proses masak seragam di seluruh cabang. Ini esensi TQM. 2. Alat ukur kuantitatif. Bagaimana mengukur kualitas? Gunakan tools berbasis data. Cost of quality, COQ, hitung biaya pencegahan versus kerugian akibat cacat. Misal, biaya training Kia 10 juta rupiah bisa hemat 100 juta rupiah dari potensi produk rusak. Statistical Process Control, SPC, pantau stabilitas produksi dengan grafik kontrol. Contoh, jika grafik XR chart menunjukkan titik di luar batas, proses harus di-stop. Six Sigma, teknik reduksi cacat hingga 3,4 per juta produk, seperti standar chip elektronik. Tools ini menjembatani teori di kelas dengan praktik industri. 3. Standar global aplikasi. Untuk kompetisi global, adopsi ISO 9000 menjadi kewajiban. Standar ini fokus pada konsistensi proses, bukan hanya hasil akhir. Kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Di sektor jasa, terapkannya lebih dinamis. Misal, BAN menggunakan metode Learn, Listen, Empathize, Apologize, React, Notify, untuk tangani komplain nasabah secara personal. Pengelolaan kualitas adalah strategi jangka panjang berbasis data, kolaborasi tim, dan standar global. Dengan ini, kita tak hanya jadi konsumen yang cerdas, tapi juga pencipta solusi berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Pertama, SDM bukan sekadar support system, tapi aset strategis untuk keunggulan kompetitif. Seperti ditegaskan Hazer dan Render, strategi SDM harus terintegrasi dengan operasional perusahaan. Ini mencakup rekrutmen tepat berdasarkan kebutuhan operasi, pelatihan kompetensi berkelanjutan, dan yang krusial, penyelarasan antara inisiatif SDM dengan tujuan bisnis. Contoh konkretnya, restoran cepat saji harus merekrut staf yang bisa beradaptasi dengan shift dinamis, bukan hanya berbasis ijazah. Kedua, desain pekerjaan dan ergonomi adalah kunci efisiensi. Desain pekerjaan yang baik mempertimbangkan spesialisasi, misal, kasir fokus pada transaksi. Ekspansi tugas, agar pekerja tidak monoton. Dan lingkungan ergonomis untuk cegah kelelahan. Bayangkan, perbedaan workstation ergonomis versus tidak ergonomis pada pabrik. Kursi yang disesuaikan dengan postur bisa turunkan risiko cedera 30% dan naikkan produktivitas. Ketiga, pengukuran kinerja melalui standar kerja dan studi waktu. Di sini kami tekankan metode ilmiahnya. 1. Bagi tugas menjadi elemen kecil. Contoh, proses pembuatan kopi di kafe.
2. Hitung waktu normal dengan rumus. Waktu observasi faktor kinerja. Misal, 5,2 menit 90% 4,68 menit. 3. Tambahkan cadangan istirahat untuk dapatkan waktu standar. 4,68 menit, 1,15%, 5,51 menit. Mengapa ini penting? Bagi perusahaan, standar waktu membantu prediksi kebutuhan SDM dan alat. Bagi pekerja, desain ergonomis dan pengukuran adil tingkatkan kepuasan kerja. Bagi akademisi, studi waktu adalah bukti integrasi teori, manajemen, dan praktisi operasional. Manajemen SDM dan desain kerja bukan hanya teori, tapi life strategi yang berdampak langsung pada efisiensi operasional. Dengan menyelaraskan orang, proses, dan pengukuran, kita ciptakan ekosistem kerja yang kompetitif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan membahas manajemen rantai pasokan, SCM, tulang punggung bisnis modern. SCM bukan sekadar mengirim barang dari titik A ke B, tapi strategi mengintegrasikan pemasok, pabrik, gudang, dan distribusi untuk menciptakan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan produk sampai tepat waktu ke tangan pelanggan. Pertama, tujuan utama SCM adalah 1. Efisiensi operasional. Contoh, Toyota memangkas biaya produksi 30% lewat integrasi rantai pasok. 2. Kepuasan pelanggan. Produk selalu tersedia saat dibutuhkan. Kedua, tantangan kritis SCM. Risiko gangguan seperti pandemi atau bencana alam. Solusinya? Diversifikasi pemasok, seperti Garuda Indonesia yang berkolaborasi dengan maskapai lain saat COVID-19 melumpuhkan pasokan bahan bakar. Efek cambuk, bullwhip efek fluktuasi kecil permintaan di level retail, misal plus 10%, bisa meledak jadi plus 50% di level pabrik. Penyebabnya? Overreaksi seperti retail yang memborong stok saat diskon. Ketiga, strategi solusi. Integrasi rantai pasok lewat kolaborasi pemasok pabrik distributor. Contoh, Vendor Manage Inventory, VMI, di mana pemasok langsung kelola stok di gudang retail, seperti sistem Unilever Alfamart. Keberlanjutan, SCM modern wajib ramah lingkungan. Contoh, Kodak, mendaur ulang 90% kamera sekali pakainya sejak 1990-an. Kesimpulannya, SCM adalah strategi holistik yang menggabungkan efisiensi, tekan biaya, percepat distribusi, ketangguhan, antisipasi risiko, keberlanjutan, etika lingkungan. Di era volatilitas pasar, perusahaan dengan SCM kuat, seperti Toyota dan Amazon, akan selalu unggul. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan di kolom komentar. Untuk info lebih lanjutnya jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.